Kisah kembalinya pendeta Jeff Cavins dari Protestan ke Katolik. Jeff Cavins bukan sekadar seorang figur publik dalam dunia Katolik Amerika Serikat kontemporer. Ia adalah seorang saksi hidup dari dinamika pencarian iman yang mendalam, menyakitkan, dan pada akhirnya membebaskan. Lahir dan dibesarkan dalam lingkungan Katolik, Jeff Cavins merasakan sejak usia muda bahwa gereja Katolik yang ia kenal tampak kurang mampu menjawab hasrat rohaninya yang mendalam akan firman Tuhan. Kekeringan spiritual yang ia alami membuatnya meragukan kebenaran iman Katolik yang diwariskan kepadanya dalam keluarga. Ia pun meninggalkan gereja Katolik di usia dewasa untuk mencari spiritualitas yang lebih hidup dan dinamis dalam tradisi Protestan evangelis. Di sana ia menemukan gairah baru. Ia menempuh pendidikan di berbagai lembaga evangelis ternama, termasuk Rise for the Nations Institute di Dallas dan Institute of Ministry di Florida. Tidak hanya belajar, Cavins kemudian dilantik sebagai pendeta dan mendirikan sebuah gereja independen bernama Open Arms Ministry di Minnesota. Ia juga terlibat dalam pelayanan radio Kristen dan aktif mengajar studi Alkitab yang ia rancang sendiri. Pada titik ini, Jeff Cavins telah mencapai tempat yang diimpikan banyak orang Protestan karismatik, seorang pengkhotbah yang dihormati, pemimpin komunitas, dan pengajar Alkitab. Namun, di balik popularitas dan keberhasilannya, Cavins mulai merasakan sesuatu yang mengusik nuraninya. Ia menyadari bahwa ajaran-ajaran yang ia sampaikan, meskipun berapi-api dan berdasarkan Alkitab, sering kali berdiri di atas fondasi tafsir pribadi yang rapuh. Ia mulai mempertanyakan, siapakah yang berwenang menafsirkan Alkitab? Mengapa ada ribuan denominasi Kristen, masing-masing mengklaim bersandar pada kebenaran Alkitab, namun berbeda secara doktrinal? Pertanyaan-pertanyaan itu membawa Cavins kembali menelusuri sejarah kekristenan. Ia mempelajari para bapak gereja, konsili-konsili awal, serta tradisi apostolik yang telah hidup dalam gereja Katolik sejak abad pertama. Hal yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya sebagai seorang Katolik warisan. Semakin ia membaca, semakin ia terkejut banyak dari ajaran Katolik yang ia tolak sebagai penyimpanan, justru sanad Alkitabiah dan historis. Ekaristi, sakramen pengakuan dosa, bahkan devosi kepada Maria, kini tampak bukan sebagai tambahan-tambahan belaka, melainkan sebagai kelanjutan otentik dari iman para rasul sejak awal. Proses kembalinya Cavins ke gereja Katolik tidaklah mudah. Ia harus meninggalkan jabatan dan pelayanan yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Ia menghadapi kekecewaan dari rekan-rekan pelayanannya, bahkan konflik dengan orang-orang yang dahulu sangat menghormatinya. Namun, bagi Cavins, keputusan untuk kembali ke pangkuan gereja Katolik adalah bentuk ketaatan kepada kebenaran yang tak dapat ia bantah. Pengalaman kembali ke Katolik ini ia tuangkan secara jujur dan menyentuh dalam buku autobiografinya My Life on the Rock, yang diterbitkan pertama kali pada tahun 2000. Buku ini tidak sekadar menceritakan kisah pribadi, tetapi juga menyuarakan jeritan jiwa banyak orang zaman ini yang dibesarkan dalam gereja Katolik tetapi merasa tidak pernah mengenalnya sungguh-sungguh. Dengan gaya naratif yang hidup dan tulus, Cavins menggambarkan kehampaan rohani masa mudanya, gairah awal dalam Protestanisme, serta pergolakan batin yang membawanya pulang ke rumah rohani yang sesungguhnya, gereja Katolik. Salah satu kekuatan My Life on the Rock adalah bahwa buku ini tidak mencoba menyerang Protestanisme secara kasar. Sebaliknya, Cavins dengan penuh hormat mengenang banyak berkat yang ia terima selama berada di dunia evangelikal, kedalaman cinta pada kitab suci, semangat misioner, dan komunitas yang penuh kasih. Namun, ia juga dengan jujur mengakui keterbatasan-keterbatasan dalam teologi Protestan, terutama soal otoritas dan kesatuan iman. Lebih dari sekadar memoar, My Life on the Rock adalah kesaksian yang menyentuh dan reflektif. Buku ini menyampaikan pesan yang kuat bahwa kebenaran tidak selalu berada di tempat yang paling menarik atau karismatik, tetapi di tempat yang mungkin tampak tua, lamban, dan kuno, namun kokoh, setia, dan tak tergoyahkan, gereja Katolik. Jeff Cavins kini dikenal luas sebagai pendiri dan pencipta di Great Adventure Bible Timeline, sebuah kurikulum pembelajaran Alkitab yang dipakai secara luas di seluruh dunia Katolik. Ia juga menjadi pembicara utama dalam berbagai program EWTN dan Ascension Press, serta penulis buku-buku spiritual lain yang mendalam dan membumi. Melalui kisah hidupnya dan karyanya, Cavins mengajak para pembaca untuk tidak puas dengan versi ringan kekristenan, tetapi menyelami kedalaman iman Katolik yang kaya, berakar, dan mencakup seluruh dimensi kehidupan. Ia adalah bukti nyata bahwa seseorang yang benar-benar mencintai kitab suci, jika mengikuti kebenarannya secara utuh,
akan menemukan dirinya kembali dalam pelukan gereja yang mendirikannya, Gereja Katolik. Bagi umat Katolik yang belum mempelajari iman Katoliknya secara mendalam, perjalanan spiritual Jeff Cavins bisa menjadi inspirasi. Belajarlah iman Katolik yang diwariskan oleh orang tuamu dengan mendalam. Kita tidak sekedar dibaptis, tetapi juga diundang merawat baptisan kita dengan cara memperdalam iman Katolik kita secara lebih memadai agar tidak mudah disesatkan oleh berbagai macam ajaran palsu di sekitar kita. Salve! Mari mengenal riwayat perjalanan spiritual seorang apologet Protestan yang awalnya sangat yakin dengan doktrin sola scriptura serta sola fide ajaran Martin Luther. Ia kemudian berusaha mempelajari teologi Katolik dengan motif utama menemukan titik lemah semua ajaran Katolik untuk dijadikannya senjata pamungkas untuk menyerangnya, namun malah dituntun Roh Kudus masuk ke Gereja Kristus yang sejati yakni Gereja Katolik. Pertama, biografi dan latar belakang Tim Staples. Tim Staples lahir dalam keluarga Protestan evangelis di Amerika Serikat. Lingkungan keluarganya sangat religius, dan Tim tumbuh dengan keyakinan yang kuat pada otoritas Alkitab sebagai satu-satunya sumber kebenaran iman. Sejak usia muda, ia bercita-cita menjadi seorang pendeta Protestan dan memiliki hasrat besar untuk membagikan Injil. Sebagai seorang anak muda yang sangat aktif dalam kegiatan gereja, Tim sering berkhotbah dan berpartisipasi dalam pelayanan di komunitas Protestannya. Ia adalah seorang yang teguh membela doktrin sola scriptura atau hanya Alkitab dan sola fide atau hanya iman yang menjadi ciri khas teologi Protestan warisan Luther. Namun, pengalaman spiritualnya yang mendalam dan perjalanannya dalam menemukan kebenaran berujung pada perubahan besar dalam hidupnya, yakni penerimaan iman Katolik. Setelah menyelesaikan sekolah menengah, Tim Staples bergabung dengan Korps Marinir Amerika Serikat. Selama masa dinasnya, ia terlibat dalam misi pelayanan Kristen di kalangan rekan-rekannya dan aktif mendiskusikan kepercayaan agamanya. Disinilah ia bertemu dengan seorang marinir Katolik yang taat yang menantangnya dengan pertanyaan kritis tentang ajaran Gereja Katolik. Sang rekan Katolik ini, yang sangat paham teologi dan apologetika, memperkenalkan Tim pada doktrin-doktrin Gereja Katolik yang pada awalnya dianggap salah oleh Tim. Untuk membuktikan kesalahan Katolik, ia mulai membaca karya-karya teologi Katolik dan mendalami tulisan para bapak gereja serta dokumen resmi gereja. Setelah menyelesaikan tugas wajib militernya, Tim melanjutkan pendidikan teologi di Jimmy Swaggart Bible College, sebuah institusi Protestan di Baton Rouge, Louisiana. Di sana, ia dididik untuk menjadi seorang pendeta Protestan. Namun, meskipun ia tengah mempersiapkan dirinya untuk melayani gereja Protestan, ia terus mengeksplorasi argumen-argumen teologis Katolik. Kedua, perjalanan spiritual dari Protestan ke Katolik. Perjalanan Tim Staples menuju gereja Katolik dimulai sebagai upaya untuk membantah ajaran-ajaran Katolik yang dianggapnya keliru. Namun, semakin ia mendalami doktrin-doktrin gereja, semakin ia menyadari bahwa banyak pandangannya sendiri tentang gereja Katolik didasarkan pada kesalahpahaman dan informasi yang tidak akurat. Titik balik utama. Beberapa doktrin gereja Katolik yang memainkan peran besar dalam pertobatan Tim meliputi 1. Ekaristi. Ketika mempelajari Alkitab, khususnya Injil Yohanes bab 6, Tim mulai melihat bahwa ajaran gereja Katolik tentang kehadiran nyata Kristus dalam Ekaristi benar-benar berakar pada kitab suci dan tradisi gereja awal. 2. Maria dan para kudus. Awalnya, ia sangat alergi dan menolak devosi kepada Maria dan para kudus. Namun, setelah mempelajari sejarah gereja dan tulisan-tulisan para bapak gereja, ia menyadari bahwa penghormatan kepada Maria adalah bagian integral dari iman Kristen sejak masa awal. 3. Otoritas gereja. Doktrin tentang otoritas paus dan magisterium gereja menjadi salah satu poin yang sulit diterima Tim. Namun, setelah mempelajari sejarah konsili-konsili gereja dan perkembangan kanon Alkitab, ia menyadari bahwa tanpa otoritas gereja, tidak ada dasar untuk kepercayaan pada Alkitab sebagai firman Allah. Setelah bertahun-tahun membaca, berdiskusi, dan berdoa, Tim akhirnya menyerah pada keyakinan bahwa gereja Katolik adalah gereja yang didirikan oleh Kristus sendiri. Pada tahun 1988, ia secara resmi diteguhkan atau diterima ke dalam gereja Katolik. Keempat, karir dalam pelayanan dan apologetika Katolik. Setelah menjadi Katolik, Tim Staples memutuskan untuk mendedikasikan hidupnya untuk membela iman Katolik. Ia menyelesaikan studi lebih lanjut dalam bidang filsafat dan teologi di Seminari Santo Carolus Borromeus di Overbrook, Pennsylvania, dengan niat awal untuk menjadi seorang imam Katolik. Namun,
Ia kemudian merasa dipanggil untuk hidup sebagai awam dan fokus pada karya apologetika. Catholic Answers. Tim bergabung dengan Catholic Answers, salah satu organisasi apologetika Katolik terbesar di dunia. Di sana, ia menjabat sebagai direktur apologetika, memberikan ceramah, menulis artikel, dan menjawab pertanyaan tentang iman Katolik melalui radio, internet, dan konferensi. Karya tulisnya. Tim Staples adalah penulis beberapa buku yang berpengaruh. 1. Nuts and Bolts, A Practical Guide for Explaining and Defending the Catholic Faith. Buku ini berisi panduan untuk umat Katolik dalam menjawab keberatan umum terhadap iman Katolik dengan pendekatan praktis dan mudah dimengerti. 2. Behold Your Mother, A Biblical and Historical Defense of the Marian Doctrines. Buku ini memberikan pembelaan yang mendalam terhadap doktrin-doktrin Gereja Katolik tentang Maria, berdasarkan Alkitab, sejarah, dan tradisi. 3. Berbagai artikel dan esai. Tim juga telah menulis banyak artikel tentang apologetika yang diterbitkan oleh Catholic Answers Magazine dan platform lainnya. Pengaruh dan warisannya. Tim Staples adalah seorang apologet yang dikenal karena gaya komunikasinya yang penuh semangat, lugas, dan mudah dicerna. Ia memiliki kemampuan untuk menjelaskan doktrin Katolik secara mendalam sambil tetap menjaga hubungan dialogis dengan mereka yang berbeda keyakinan. Melalui ceramah, buku, dan pelayanan di Catholic Answers, tim telah membantu banyak orang untuk memahami dan menerima iman Katolik. Ia juga menjadi inspirasi bagi mereka yang merasa terpanggil untuk membela iman mereka di tengah masyarakat modern. Tim Staples adalah bukti hidup bahwa pencarian kebenaran sejati tidak mengenal batas denominasi, prasangka, atau kebiasaan lama. Sebagai seorang Protestan yang fanatik dan militan, ia memulai perjalanan hidupnya dengan penuh keyakinan bahwa ia telah menemukan seluruh kebenaran dalam sola scriptura dan sola fide warisan Martin Luther. Namun, seperti Saulus yang berangkat ke Damaskus, ia diperhadapkan pada cahaya yang menantang keyakinannya. Dalam upayanya membantah iman Katolik, ia justru menemukan kedalaman iman yang tidak pernah ia duga. Melalui doa, studi yang tekun dan jujur, serta permenungan panjang, tim menyadari bahwa kebenaran tidak dapat dibatasi oleh pemahaman pribadi atau tradisi tertentu. Ia menemukan bahwa Gereja Katolik, yang dahulu ia tolak, bukanlah sekadar institusi manusia, melainkan tubuh mistik Kristus yang didirikan dengan dasar kasih dan kebenaran ilahi. Setiap argumen yang ingin ia hancurkan justru menjadi batu pijakan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang Kristus dan gerejanya. Pertobatannya adalah gambaran rahmat Allah yang bekerja dalam ketulusan hati, yang menuntun jiwa dari kegelapan salah paham menuju cahaya penuh cinta dan kepastian. Kini, tim menjadi saksi bagi banyak orang bahwa pencarian kebenaran bukanlah akhir, melainkan awal dari perjumpaan dengan Allah yang hidup, yang memeluk setiap pencari dalam pangkuan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Perjalanannya adalah undangan bagi kita semua untuk terus bertanya, mencari, dan menemukan Dia yang adalah kebenaran itu sendiri. Salve! Ketika Dave Armstrong, seorang mantan Protestan evangelis Amerika Serikat, membongkar mitos slogan sola scriptura atau Alkitab saja, melalui buku bestsellernya yang berjudul 100 Argumen Alkitabiah Melawan Sola Scriptura, mantan junjungannya. Dalam lanskap kekristenan modern, salah satu doktrin yang paling sering dikutip oleh umat Protestan adalah sola scriptura, prinsip bahwa hanya kitab suci yang menjadi otoritas tertinggi dan satu-satunya bagi iman Kristen. Namun, benarkah doktrin ini alkitabiah? Dan lebih jauh lagi, apakah ia sungguh-sungguh mampu menopang kesatuan Gereja Kristus seperti yang dikehendakinya? Inilah pertanyaan besar yang coba dijawab secara sistematis, mendalam, dan argumentatif oleh Dave Armstrong dalam buku 100 Argumen Melawan Sola Scriptura. Buku ini bukan sekadar koleksi opini apologetik, tetapi suatu peta jalan menuju pemahaman yang lebih utuh tentang wahyu Allah sebagaimana diimani Gereja Katolik selama 2 milenia. Sebuah dakwaan terhadap doktrin warisan reformasi. Dave Armstrong, seorang apologis Katolik yang dulunya Protestan evangelis, mengajak pembaca untuk memeriksa ulang akar historis dan biblis dari sola scriptura. Ia membuktikan, dengan kekuatan argumentasi yang konsisten dan menyentuh berbagai ayat kitab suci, bahwa sola scriptura justru adalah doktrin yang tidak pernah diajarkan dalam Alkitab itu sendiri. Ironis bukan, suatu prinsip yang katanya berakar dari kitab suci, ternyata tidak bisa dibenarkan oleh kitab suci itu sendiri. Armstrong menantang para pembacanya dengan menyodorkan fakta-fakta berikut. Yesus tidak pernah menulis satupun kitab,
melainkan membentuk komunitas beriman, gereja, dan memberi kuasa mengajar kepada para rasul. Para rasul sendiri tidak pernah meninggalkan ajaran sola scriptura, sebaliknya mereka mengandalkan tradisi lisan yang hidup dalam komunitas. Kitab suci sendiri mengakui bahwa tradisi apostolik, baik tertulis maupun lisan, adalah sumber kebenaran dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15. Gereja Katoliklah yang menetapkan kanon kitab suci, suatu tindakan yang tidak mungkin dilakukan jika kitab suci sudah menjadi satu-satunya otoritas sejak awal. Krisis otoritas dalam dunia Protestan. Salah satu akibat langsung dari penerapan sola scriptura adalah fragmentasi gereja secara besar-besaran. Dari satu tubuh gereja yang semula kudus dan apostolik, kini terdapat puluhan ribu denominasi Kristen yang saling bertentangan dalam ajaran. Mengapa? Karena setiap orang menjadi paus bagi dirinya sendiri. Satu Alkitab, tetapi sejuta tafsir. Armstrong menunjukkan bahwa ketika otoritas gereja ditanggalkan, dan setiap individu dianggap dapat menafsirkan Alkitab semaunya, maka kebenaran menjadi relatif dan gereja kehilangan suara moralnya di tengah dunia. Bagi Armstrong, melalui studi yang mendalam menemukan bahwa pilar iman Kristen yang seimbang selama 1500 tahun sebelum Martin Luther, terdiri dari kitab suci, tradisi suci, dan magisterium. Melalui 100 argumen yang disusun secara sistematis, Armstrong mengarahkan pembaca untuk kembali pada pilar iman yang kokoh dan historis, yaitu 1. Kitab suci, sabda Allah yang tertulis dan terilhami. 2. Tradisi suci, pewarisan hidup dari ajaran para rasul yang dijaga dalam hati gereja. 3. Magisterium, kuasa mengajar yang sah dari para uskup dalam persatuan dengan paus, sebagai penafsir yang dijaga Roh Kudus dari kekeliruan. Trinitas otoritas ini bukanlah beban tambahan, melainkan jaminan bahwa iman yang kita terima hari ini adalah sama dengan iman para martir, para bapa gereja, dan para kudus sepanjang zaman. Inspirasi bagi zaman yang haus kepastian. Buku ini bukan hanya untuk para teolog atau apologis. Ia adalah undangan bagi semua orang Kristen, Katolik maupun Protestan, untuk menyelami kembali dasar iman mereka dan bertanya dengan jujur, apakah saya percaya karena saya membaca Alkitab sendiri? Ataukah saya percaya karena saya berdiri di bawah gereja yang telah lebih dulu percaya dan mengajarkan iman itu dengan setia? Dave Armstrong mengingatkan kita bahwa keselamatan tidak dibangun di atas halaman-halaman buku, melainkan pada relasi hidup dengan Kristus dalam tubuhnya, gereja. Dan gereja itu tidak dibangun di atas dokumen, tetapi di atas batu, Petrus dan penggantinya. Akhir kata, 100 argumen Alkitabiah melawan sola scriptura adalah buku yang tajam, mendalam, dan menantang arus pemikiran modern yang serba individualistik. Ia mengajak kita menanggalkan arogansi interpretasi pribadi dan kembali pada komunitas iman yang dibentuk oleh Kristus sendiri. Dalam dunia yang semakin bising oleh suara-suara yang saling bersilang, buku ini menjadi suara kenabian yang berseru agar kita kembali ke jantung iman yang sejati, gereja Katolik yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Jika Alkitab bukan satu-satunya otoritas, lalu apa? Bacalah buku ini, dan temukan jawabannya. Salve! Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Kristus yang